Oke, selamat datang semuanya di channel Obat Hati. Di sini saya mau membahas buku Rahasia Bersikap Tenang dalam Kondisi Apapun. Pengarang atau penciptanya Sabrina Ara. Dari menariknya ini, di buku ini ada 7 bab. Yang pertama, bab kenali siapa diri Anda. Bab kedua, perkuat potensi diri. Bab ketiga, masalah pasti datang, jangan tegang. Bab 4, pegang erat tali kendali Anda. Bab 5, singkirkan pikiran negatif. Bab 6, ubah tekanan jadi tantangan. Bab 7, buat keputusan bijak. Bab 1 adalah kenali siapa diri Anda. Pepatah kata, dengan mengenal baik diri sendiri, Anda membuka pintu masuk tepat. Sebagai makhluk sosial, kita butuh berinteraksi dan bergaul dengan siapa saja. Kebutuhan tersebut tidak langsung menuntun kita mengenal banyak orang, minimal orang-orang di sekitar. Namun sayangnya, kesibukan bergaul terkadang membuat seseorang lupa diri, sehingga tidak sempat mengenali diri, bahkan tidak lagi menjadi diri sendiri. Contoh, ketika terlalu sibuk mencari sisi buruk orang lain, kita bisa menilai bagaimana karakter seseorang, tetapi lupa bercermin. Apakah kita berbeda dari mereka, atau justru sebenarnya tidak dapat dibedakan? Di bab ini, mengenali diri sendiri adalah fondasi utama usaha mengembangkan diri. Di sini, untuk mengenali diri sendiri tidaklah mudah, tetapi bukan berarti sulit dilakukan. Kita hanya butuh sadar akan pentingnya mengenali diri sendiri. Dengan mengenali kelemahan dan kekuatan dimiliki, akan terbuka jalan mengubah kelemahan dan memperkuat potensi yang ada. Dengan mengenali diri sendiri pula, kita dapat memegang kendali ketika harus bersikap tenang dalam situasi apapun, karena dengan begitu kita tahu kapan waktu tepat untuk menyetir kelemahan dan kekuatan yang ada. Ada 4 tipe kepribadian manusia. Perilaku seseorang dapat menjadi cermin kepribadian yang dimiliki. Yang pertama, kepribadian koleris. Kepribadian koleris memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, aktif dan dinamis. Kedua, memiliki semangat tinggi. Ketiga, mudah beradaptasi. Keempat, cekatan. Kelima, tegas. Keenam, rasional. Ketujuh, tahu apa yang harus dan sedang dilakukan. Kedelapan, mandiri. Kesembilan, optimis. Dan kesepuluh, memiliki jiwa pemimpin. Nah, ada lagi namanya kepribadian melankolis. Kepribadian melankolis memiliki ciri-ciri: pertama, perfeksionis. Kedua, sensitif. Ketiga, memiliki analisis tajam dan mendalam. Keempat, sangat teliti dan penuh perhitungan. Kelima, sering kesulitan mengambil keputusan. Keenam, mudah khawatir dan pesimis. 7, tertutup. 8, sering terlihat murung. Kepribadian yang ketiga, ciri-cirinya: pertama, mudah bergaul, humoris, ekspansif dan banyak bicara, ramah, terbuka, selalu ceria. Ini adalah kepribadian sanguinis. Dan yang keempat, kepribadian plekmatis. Ciri-cirinya: rendah hati, bijaksana, tidak menyukai konflik, pandai menyembunyikan emosi, memiliki pengendalian diri bagus, mudah sepakat dengan orang lain. Dari keempat kepribadian ini, yang terpenting adalah kita wajib memiliki
kesehatan prima, di mana kesehatan prima adalah pendukung utama proses mengenali diri sendiri. Dengan tubuh sehat, kita bisa lebih jernih berpikir, menganalisa, dan bertindak. Namun akan berbeda cerita jika kita sakit-sakitan. Tanpa tubuh prima, fokus kita terpecah dan lebih sibuk mengurus diri daripada memahami apa yang kita cari. Karena itulah menjaga kesehatan menjadi penting dalam proses mengenal diri sendiri. Ada juga kesadaran akan pentingnya mengenali diri sendiri, di mana Anda sadar mengenali diri sendiri adalah penting. Kesadaran ini menjadi modal utama bagi seorang untuk melangkah ke tahap selanjutnya dalam proses mencari siapa dirinya. Ada motivasi, tanyakan pada diri Anda. Apa motivasi mengenal diri sendiri? Anda harus tahu dan memilikinya. Niat kuat ibarat fondasi kokoh. Membangun sebuah bangunan dengan modal niat, rela dan mau menjalani proses yang harus diselesaikan hingga terbuka jalan menuju tujuan. Kepekaan dan rasa peduli. Seseorang dapat melihat ke dalam dirinya bila ia memiliki kepekaan dan kepedulian. Kedua hal tersebut adalah modal menemukan hal-hal kecil yang berpengaruh besar terhadap dirinya. Berbeda dengan orang terbiasa masa bodoh, mereka tidak punya ketertarikan memperhatikan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Keberanian keluar dari zona nyaman. Ini yang sedikit agak beresiko. Kenyamanan yang terlanjur tercipta biasanya membuat seseorang enggan move on. Ia merasa semuanya baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dievaluasi. Hal ini tentu saja menjadi penghambat proses mengenali diri sendiri. Kenapa begitu? Karena ia merasa nyaman sehingga tidak suka perubahan. Open-minded, berpikiran terbuka mempermudah seseorang mengenali siapa dirinya. Mental tangguh terhadap kritik dan pendapat orang lain. Kritik dan pendapat orang lain mengenai diri kita dapat menjadi sumber melihat diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus berani dan siap terhadap kritik maupun pendapat orang lain, sekalipun itu tidak seperti yang kita harapkan. Mengenali diri sendiri tentunya ada caranya. Dituliskan di buku ini, yang pertama adalah meluangkan waktu. Dari kesibukan berlebih terkadang membuat kita lupa waktu. 24 jam dalam sehari terasa sangat cepat tanpa sempat memberi sedikit saja kesempatan untuk diri sendiri. Jika kondisinya semacam itu, tentu sulit rasanya mengenali diri sendiri. Karena itulah, coba luangkan waktu untuk diri sendiri. Kita bisa gunakan waktu berkualitas untuk meditasi, evaluasi diri, atau melakukan hal-hal yang membahagiakan. Ingat bahwa diri kita begitu berharga, berhak mendapat perhatian dan waktu untuk diri sendiri. Yang kedua, bersikap jujur pada diri sendiri, di mana keberanian bersikap jujur pada diri sendiri memudahkan mengenali diri. Jujur artinya tidak menolak kebenaran yang ada, berarti mengakui fakta diri. Misalnya, kita jujur bahwa sebenarnya kita terlalu egois, atau jujur pada diri sendiri mengenai ketidaksukaan kita pada bentuk tubuh yang dimiliki. Dengan kejujuran itu, kita mudah melihat dalam diri sendiri. Pasalnya, kejujuran menuntut kita tidak mengingkari atau menolak kebenaran. Yang ketiga, kita mengajukan pertanyaan yang bijak. Pasangan dari pertanyaan adalah jawaban. Ketika bertanya, tentu di situ tersedia jawabannya. Maka, cara terbaik menemukan siapa kita adalah mengajukan pertanyaan bijak pada diri sendiri. Nantinya jawaban jujur membentuk gambaran akan siapa diri kita sebenarnya. Keempat,
dengarkan suara hati. Mengenali diri sendiri dapat dilakukan dengan cara mendengarkan suara hati. Kata orang, suara hati tidak pernah berdusta. Maka dengarkanlah suatu suara dari hati mengenai diri sendiri. Yang kelima, minta pendapat orang lain. Anggaplah orang lain adalah penonton. Mereka dapat memberikan penilaian terhadap apa yang ditonton. Dari pendapat itu, kita bisa melihat apa yang dilihat orang lain yang mungkin tidak kita sadari. Dengan demikian, kita terbantu dalam mengenali diri sendiri. Yang keenam, menulis jurnal. Jurnal atau diary yang kita tulis dapat menjadi referensi diri sendiri. Maka tidak ada salahnya menulis jurnal atau diary. Dari menulis kita dapat membaca diri sendiri. Yang ketujuh adalah mengikuti tes kepribadian. Tes kepribadian dapat membantu menilai diri sendiri. Cara ini boleh dicoba jika kita tertarik. Meskipun tidak bersifat ilmiah, tetapi soal-soal yang diajukan biasanya menuntut kita memikirkan aspek-aspek yang membentuk karakter yang menjawab. Nah, dari sini kita sudah berjalan untuk membaca di bab 1, di mana kata-kata dari bab 1 yang terpenting atau yang dikutip adalah tidak ada yang lebih baik memahami Anda selain diri Anda sendiri. Maka kenalilah ia, ajaklah ia tenang di saat-saat buruk sekalipun. Dari sini kita melihat bahwa bab 1 adalah mengenali diri kita dari segi pandangan, bahkan dari apa yang kita inginkan. Untuk selanjutnya di bab 2 adalah perkuat potensi diri, di mana bab 2 akan dilanjut di part 2. Mengenali diri sendiri tentunya ada caranya. Dituliskan di buku ini. Yang pertama adalah meluangkan waktu. Dari kesibukan berlebih terkadang membuat kita lupa waktu. 24 jam dalam sehari terasa sangat cepat tanpa sempat memberi sedikit saja kesempatan untuk diri sendiri. Jika kondisinya semacam itu, tentu sulit rasanya mengenali diri sendiri. Karena itulah, coba luangkan waktu untuk diri sendiri. Kita bisa gunakan waktu berkualitas untuk meditasi, evaluasi diri, atau melakukan hal-hal yang membahagiakan. Ingat bahwa diri kita begitu berharga, berhak mendapat perhatian dan waktu untuk diri sendiri. Yang kedua, bersikap jujur pada diri sendiri, di mana keberanian bersikap jujur pada diri sendiri memudahkan mengenali diri. Jujur artinya tidak menolak kebenaran yang ada, berarti mengakui fakta diri. Misalnya, kita jujur bahwa sebenarnya kita terlalu egois, atau jujur pada diri sendiri mengenai ketidaksukaan kita pada bentuk tubuh yang dimiliki. Dengan kejujuran itu, kita mudah melihat dalam diri sendiri. Pasalnya, kejujuran menuntut kita tidak mengingkari atau menolak kebenaran. Yang ketiga, kita mengajukan pertanyaan yang bijak. Pasangan dari pertanyaan adalah jawaban. Ketika bertanya, tentu di situ tersedia jawabannya. Maka, cara terbaik menemukan siapa kita adalah mengajukan pertanyaan bijak pada diri sendiri. Nantinya jawaban jujur membentuk gambaran akan siapa diri kita sebenarnya. Keempat, dengarkan suara hati. Mengenali diri sendiri dapat dilakukan dengan cara mendengarkan suara hati. Kata orang, suara hati tidak pernah berdusta. Maka dengarkanlah suatu suara dari hati mengenai diri sendiri. Yang kelima, minta pendapat orang lain.
Anggaplah orang lain adalah penonton. Mereka dapat memberikan penilaian terhadap apa yang ditonton. Dari pendapat itu, kita bisa melihat apa yang dilihat orang lain yang mungkin tidak kita sadari. Dengan demikian, kita terbantu dalam mengenali diri sendiri. Yang keenam, menulis jurnal. Jurnal atau diary yang kita tulis dapat menjadi referensi diri sendiri. Maka tidak ada salahnya menulis jurnal atau diary. Dari menulis kita dapat membaca diri sendiri. Yang ketujuh adalah mengikuti tes kepribadian. Tes kepribadian dapat membantu menilai diri sendiri. Cara ini boleh dicoba jika kita tertarik. Meskipun tidak bersifat ilmiah, tetapi soal-soal yang diajukan biasanya menuntut kita memikirkan aspek-aspek yang membentuk karakter yang menjawab. Nah, dari sini kita sudah berjalan untuk membaca di bab 1, di mana kata-kata dari bab 1 yang terpenting atau yang dikutip adalah tidak ada yang lebih baik memahami Anda selain diri Anda sendiri. Maka kenalilah ia, ajaklah ia tenang di saat-saat buruk sekalipun. Dari sini kita melihat bahwa bab 1 adalah mengenali diri kita dari segi pandangan, bahkan dari apa yang kita inginkan. Untuk selanjutnya di bab 2 adalah perkuat potensi diri. Untuk bab 2 saya lanjut di part 2 ya teman-teman, karena di part ini saya masih belajar untuk melakukan edit visual, sehingga mungkin sampai bab 7 di edisi ini saya buat sampai 7 part. Terima kasih teman-teman, linknya ada di bawah ini ya guys.